Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Yaitu terima kasih buat Ricky Hermansyah dari Arab, Elin Nur Hayati, Velki Tambipin dari Gorontalo, Nunung Kurniasih dari Bumi Ayu, Oliver NBS, MC CP dari NTT, Epul Official, Wong Temu Karep dari Brebes, dan buat teman-teman yang belum mimin sapa nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Kuruti Atan. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang bocil perempuan yang sedang merawat bunga di sekolah. Bocil itu bernama Kanmani. Kanmani tidak memiliki teman di sekolahnya itu sehingga ia menjadikan bunga-bunga yang ada di sekolahnya sebagai sahabat bermainnya. Kanmani adalah anak dari Karuna, seorang narapidana yang telah dipenjara selama 3 tahun lamanya. Karena dipenjara atas tuduhan sebagai tersangka kasus pembunuhan. Karuna yang telah dipenjara selama 3 tahun kini dalam beberapa hari lagi akan keluar menghirup udara bebas. Karuna yang senang atas kabar itu berniat menceritakannya kepada seorang sesepuh di penjara yang bernama Lokes. Namun belum saja menjawab cerita Karuna, Lokes langsung berlari terpirit-pirit untuk menyelamatkan diri. Ternyata beberapa orang sedang mengejarnya dan hendak membantai dirinya. Lokes kini tengah menemui jalan buntu. Orang-orang itu berhasil mengepung dirinya. Bahkan Lokes sudah sangat pasrah dan bersiap untuk menemui ajalnya. Tapi secara mengejutkan, seseorang dengan penutup muka datang membantu Lokes dan menghabisi semua orang-orang itu. Pria misterius itu bernama Setu. Lokes yang bersyukur karena sudah ditolong oleh Setu, kini berhutang budi pada Setu dan mengajak Setu untuk bergabung dengannya. Sementara itu, hari kebebasan sudah menanti Karuna. Kini karena langsung disambut oleh sang istri dan anak tercintanya. Di sisi lain terlihat seorang pemuda bernama Sakti. Sakti adalah pemuda yatim piatu yang berprofesi sebagai pegawai rumah sakit di Madurai. Ia juga merupakan seorang yang ahli dalam permainan kabadi. Pada suatu hari di dalam sebuah kejuaraan kabadi, tim kabadi Sakti akan berhadapan dengan tim kabadi Matu. Mutu adalah anak dari Gandhi Mati, ketua gangster kejam yang menguasai Madurai. Semua orang tunduk pada keputusan dirinya. Mereka menghukum orang-orang yang menurutnya bersalah dengan caranya sendiri. Kembali lagi ke kejuaraan kabadi, usut punya usut, baik tim Sakti maupun tim Mutu, keduanya memiliki rivalitas yang sangat tinggi. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, salah satu pemain dari tim Sakti dengan sengaja menghina tim Mutu. Mendengar timnya dihina oleh tim Sakti, salah seorang pemain kabadi Mutu yang bernama Arifu, yang juga sepupu Mutu, tak terima timnya dihina. Arifu tersulut emosi. Namun Mutu dengan jiwa yang besar dengan santai menanggapi hinaan itu. Ia juga meminta agar pertandingan dilakukan dengan sportif. Sakti kembali menghina Mutu. Dia mengatakan bahwa Mutu bisa bertanding di sini karena bantuan dari Aka. Tanpa Aka, Mutu bukanlah siapa-siapa. Usut punya usut, Sakti ternyata sangat membenci Aka. Hal ini dikarenakan Aka pernah mengebom sebuah bis yang mengakibatkan kedua orang tua Sakti tewas terbakar. Sejak kejadian itu, Sakti menjadi anak yatim piatu. Dia hidup sendirian dan tak memiliki siapa-siapa lagi. Beruntung, seorang gadis bernama Kalai mau merawatnya. Kalai merawat Sakti seperti adik kandungnya sendiri. Di sisi lain, di saat Mutu dan juga Sakti sedang bermain kabadi, ayah Arifu yang bernama Durai justru sedang mengalami situasi yang menegangkan. Durai ditembak dan diserang oleh beberapa anggota polisi. Tapi berkat kesigapan anak buahnya, Durai berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Aka yang mengetahui peristiwa itu tentu saja marah. Dia berhasil menangkap 3 orang polisi pelaku penyerangan Durai. Aka hendak menghabisi mereka bertiga. Tapi salah satu anggota polisi yang berada di jual Aka menghentikan aksinya itu. Dia memperingatkan Aka untuk tidak membunuh mereka. Karena bila hal itu sampai terjadi, maka perang habis-habisan akan terjadi di kedua belah pihak.
Polisi itu kemudian menjelaskan kepada Aka mengapa polisi mengincar Durai. Beberapa hari yang lalu, Arafu memperkaos seorang gadis. Ternyata gadis itu adalah anak dari wakil inspektur. Inspektur yang tak terima dengan kelakuan Arifu itu berniat untuk menangkap Arifu dan menjatuhkan hukuman kepadanya. Tapi Durai justru menantang pihak kepolisian. Jika kalian menginginkan Arifu anakku, maka kalian harus menghabisiku terlebih dahulu. Itulah mengapa pihak kepolisian mengincar Durai. Aka kemudian menghubungi Mutu. Dia meminta Mutu untuk segera pergi ke rumah sakit. Karena kelakuan Arifu, Durai hampir saja meninggal dunia. Aka ingin agar Arifu diserahkan ke pihak kepolisian. Tapi Mutu, anaknya tidak menginginkan hal tersebut. Dia meminta kepada ibunya agar Arifu dilindungi. Aka yang tak mampu menolak permintaan anaknya akhirnya menghabisi ketiga polisi yang ditangkap. Mutu dan Arifu lalu kembali lagi ke pertandingan. Pertandingan antar tim Mutu dan tim Sakti berlangsung dengan sangat sengit. Mereka berjuang dengan sangat keras untuk memenangkan tim masing-masing. Tapi kemenangan berhasil diraih oleh tim Sakti. Tatkala Bom-Bom, teman Sakti berhasil mencoel biji endoknya Arifu. Arifu yang tak terima dengan hal memalukan tersebut langsung menghampiri Bom-Bom dan menggaploknya. Sakti yang melihatnya tentu saja marah dan ingin menghajar Arifu. Tapi Bom-Bom menghentikannya. Bom-Bom meminta agar teman-temannya bisa segera pergi dari sana. Mereka berkumpul di rumah Kalai. Sakti memarahi Bom-Bom. Dia mempertanyakan alasan kenapa Bom-Bom menghentikan dirinya yang ingin menghajar Arifu. Bom-Bom lalu menjelaskan bahwa dia tak ingin Sakti menyakiti Arifu karena Bom-Bom mendengar rumor bahwa ayahnya Arifu telah ditembak oleh seseorang. Untuk merayakan euforia kemenangan tim Sakti, Kalai menjamu mereka dengan makanan yang banyak. Mereka pun makan bersama. Kalai sangat menyayangi Sakti. Dia selalu berdoa agar Sakti senantiasa diberikan perlindungan. Suatu hari Kamani sedang demam tinggi dibawa oleh Karuna dan istri tercintanya ke rumah sakit untuk berobat. Dokter yang ada di sana sudah memberikan penanganan kepada Kamani. Saat itulah Sakti baru saja datang. Dokter memperlakukan Sakti di depan mereka semua. Pegawai rumah sakit kok baru datang setelah pasien sembuh, ujar dokter. Tapi Sakti tak menghiraukan perkataannya. Kamani juga berpesan kepada Sakti agar Sakti tidak mendengarkan ucapan dari dokter tadi. Sakti hanya bisa tersenyum bahagia. Dia tak menyangka Kamani memperdulikan dirinya. Karena tertarik, Sakti kemudian mengajak Kamani untuk berkenalan. Tak lama kemudian, Sakti mendapati seorang guru bernama Nila yang sedang dimarahi oleh satu orang tua murid. Orang tua murid itu menyesalkan sifat Nila yang tegas dalam belajar. Hal itu mengakibatkan murid jadi belajar dan berpikir lebih ekstra. Karena tidak kuat, anak dari ibu itu pun akhirnya menenggak racun untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sakti yang tak percaya kemudian pergi mengecek keadaan sang anak. Ternyata kesehatan anak tersebut sudah berangsur-angsur membaik. Sakti lalu menceramai ibu tersebut. Berkat kesigapan Bu Nila, anakmu berhasil diselamatkan. Jika dia terlambat sedikit saja membawa anakmu ke rumah sakit, kau pasti sudah tidak dapat melihat anakmu hidup-hidup, ujar Sakti. Kini kesalahan Bu Nila perlahan-lahan tertutupi dengan aksi heroiknya. Perselisihan pun selesai. Keesokan harinya Nila menemui Sakti untuk berterima kasih. Pertemuan dengan Kamani membuat hati Sakti berdebar dengan sangat kencang. Dia mulai mengikuti Nila kemanapun dia pergi. Sejak saat itulah, kini Sakti dan Nila sudah menjadi sangat dekat. Di sisi lain, Kamani kembali dilarikan ke rumah sakit karena demam tingginya yang tak kunjung turun. Sakti datang untuk memeriksa keadaannya. Karuna menangis di sisi Sakti. Dia takut Kamani kenapa-kenapa, tapi Sakti memastikan kepada Karuna bahwa Kamani tidak kenapa-kenapa. Sakti lalu mendata keluarga pasien. Dia menanyakan tentang pekerjaan Karuna. Saya belum memiliki pekerjaan. Saya sedang mencarinya. Karena beberapa hari yang lalu saya baru saja keluar dari penjara. Setelah urusannya selesai di rumah sakit, Sakti berkumpul bersama teman-temannya untuk menonton bioskop. Tapi tak lama kemudian Nila menghubungi Sakti. Ada obrolan penting yang ingin Nila sampaikan kepada Sakti. Oleh karena itu, Nila meminta Sakti agar bisa menemuinya sepulang nanti. Sakti sangat senang mendengar hal tersebut. Dia menerka-nerka obrolan penting apa yang dimaksud oleh Nila. Jangan-jangan cintaku diterima lagi oleh Nila. Itulah yang ada di benak Sakti. Di tempat lain, Mutu, Sakti dan salah satu temannya ternyata juga hadir untuk menonton bioskop. Tapi di tengah-tengah jalan, akan meminta Mutu untuk segera pulang. Mutu lalu berpesan kepada Arifu untuk tidak berbuat onar. Arifu bersama teman-temannya lalu berjalan dan tak sengaja bertemu dengan rombongan Sakti. Teman Arifu menjali Bom-Bom dengan mengambil tiketnya.
Tapi tak lama kemudian dia mengembalikannya. Sehingga cerita kini bioskop sudah dimulai, rombongan Sakti CS akan duduk di kursi yang telah ditentukan sesuai tiket. Namun kursi mereka duduk malah dijahili oleh Arifu. Sakti menjadi murka, tapi Bom Bom memintanya untuk tetap diam. Arifu bersama teman-temannya tampak sangat puas sekali setelah menjahili rombongan Sakti. Sakti yang tak tahan melihatnya kemudian pergi dari sana dan mengambil sebuah botol. Cepat, botol itu Sakti pukulkan ke kepala Arifu. Keributan pun terjadi. Sakti menghajar Arifu tanpa rasa takut. Hal itu mengakibatkan Sakti harus diamankan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, Mutu yang mendengar kejadian itu tanpa banyak basa-basi langsung bergegas ke kantor polisi dan menghajar Sakti. Tapi Sakti menghentikannya. Kau marah padaku karena aku telah menyakiti sahabatmu? Itulah yang aku lakukan saat Arifu menyakiti sahabatku, ujar Sakti. Kata-kata itu berhasil membuat Mutu terpelongo. Mutu kemudian menghentikan aksinya dan memutuskan pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Mutu meminta ibunya agar menelpon pihak kepolisian untuk membebaskan Sakti. Dia menceritakan pada ibunya bahwa Sakti tidak bersalah. Dia hanya membela temannya yang disakiti oleh Arifu. Aka sangat senang mendengar kebijakan putranya itu. Kini posisi Arifu jadi semakin memburuk. Hal itu diperparah lagi oleh ayahnya Durai yang telah keluar dari rumah sakit dan ikut memarahi Arifu. Gara-gara kebodohan yang dibuat oleh Arifu, nama baik dirinya dan Aka kini tercoreng. Sakti kemudian dibebaskan dari penjara. Dia langsung pergi ke rumah Nila untuk menemuinya. Di sana, Sakti melihat tubuh ayah Nila yang penuh dengan goretan luka. Nila lalu meminta Sakti untuk pergi dari rumahnya dan jangan pernah kembali lagi. Lupakan aku. Aku tak ingin memiliki pacar yang sering berandalan seperti dirimu. Kau lihat kan tubuh ayahku itu? Aku rasa kau pasti mengerti, ujar Nila. Keesokan harinya, polisi tiba-tiba datang ke rumah Sakti dan langsung menggeledah kamarnya. Mereka berhasil menemukan bahan terlarang yang ada di dalam lemari Sakti. Sakti kemudian ditangkap atas tuduhan penyelundupan barang terlarang. Nampaknya ada seorang yang sengaja menjebak Sakti. Kalai lalu menemui Bom Bom, sahabat Sakti. Dia meminta agar Bom Bom melakukan sesuatu untuk membebaskan Sakti dari penjara. Tapi ayah Bom Bom langsung melarangnya. Kini beberapa telah berlalu. Kalai datang ke penjara untuk menjenguk Sakti. Dia sangat sedih dengan nasib yang menimpa Sakti. Sakti meminta Kalai untuk berhenti memperjuangkan dirinya. Sakti merasa mustahil bagi dirinya bisa keluar dari sini tanpa bantuan orang yang berkuasa. Kalai lalu memohon kepada polisi untuk segera membebaskan Sakti karena Sakti tidak bersalah. Polisi tidak dapat mengabulkan permintaannya. Polisi lalu menyarankan agar Kalai meminta bantuan kepada Mutu. Karena Aka, ibu Mutu adalah orang yang sangat berpengaruh di sini. Tak lama kemudian Kalai bertemu dengan Mutu untuk meminta bantuannya. Mutu lalu menceritakan hal tersebut kepada Aka. Mutu ingin agar Aka, ibunya, menggunakan kekuasaannya untuk membebaskan Sakti. Karena menurutnya Sakti pasti tidak bersalah. Pasti ada orang yang telah menjebaknya dan merencanakan semua ini. Aka sangat senang dengan pertumbuhan putranya itu. Dia merasa Mutu sudah tumbuh dewasa dan menjadi orang yang baik. Tak berselang lama Mutu pergi menemui Sakti yang ada di penjara. Mutu mengatakan bahwa dirinya akan segera membebaskan Sakti dari penjara ini. Tapi Sakti tidak boleh memberitahu hal ini. Dia juga meminta agar Sakti mau menyudahi perselisihannya dengan Arifu. Jika kau bebas nanti, tetaplah menganggapku sebagai musuhmu, ujar Mutu. Akhirnya, Sakti bebas dari penjara. Dia kembali bekerja sebagai seorang pegawai di rumah sakit. Namun, Sakti menjadi sedih karena saat ini dia tidak memiliki teman lagi. Semua teman-temannya telah pergi meninggalkannya. Saat itulah Kanmani datang untuk menghibur Sakti. Dia mengatakan apa yang menimpa Sakti saat ini pernah dialami dirinya. Kanmani kemudian menawarkan diri untuk menjadi teman Sakti. Oh Om, kamu tak perlu sedih karena saat ini aku akan menjadi temanmu, ujar Kanmani. Sakti lalu bertemu dengan Karuna untuk berbagi cerita. Dulu Karuna masuk ke penjara karena dipaksa mengakui kejahatan yang tak pernah sama sekali dilakukannya. Banyak pemimpin-pemimpin musuh yang berhasil dikalahkannya. Rambo meleduk yang tak ingin dipenjara, memaksaku untuk mengakui kejahatannya. Dengan imbalan dia akan memenuhi segala kebutuhan keluargaku selama aku di penjara. Tapi saat aku di penjara, tak lama kemudian Rambo meleduk tewas dihabisi oleh kelompok lain. Keluargaku pun hidup luntang-lantung tak karuan. Kini aku yang sudah bebas hanya menginginkan satu permintaan saja. Aku ingin segera bekerja dan membahagiakan keluargaku tercinta, ujar Karuna. Berkat bantuan Sakti, tak lama kemudian Karuna berhasil mendapatkan pekerjaan. Dia diterima kerja menjadi satpam di rumah sakit. Sakti sering menghabiskan waktu bersama dengan Kanmani. Saat dia dirawat, mereka bercerita dan merawat bunga bersama-sama. Beberapa hari kemudian, Sakti yang telah ditinggalkan oleh teman-temannya, entah mengapa kini mulai dekat dengan Mutu. Dia mulai merasa nyaman dengan kehadiran Mutu. Akhirnya mereka pun diam-diam sepakat untuk berteman.
Rasa benci Sakti terhadap Aka perlahan-lahan sirna dengan kebaikan Mutu. Mereka merahasiakan pertemanan ini ketika mereka bertemu di luar. Di sisi lain, Kanmani masih saja terbaring di rumah sakit. Sakti tidak mengetahui penyakit apa yang dialami oleh Kanmani. Suatu saat, Nila yang merupakan guru dari Kanmani datang menjenguknya. Kanmani menceritakan tentang Sakti yang selalu baik terhadap dirinya. Nila mencoba untuk membuka hatinya kembali dan menjalin kedekatan dengan Sakti. Suatu hari, Sakti datang membawakan Mutu ke sebuah meja merah sebagai kado karena Mutu selalu membantunya. Atas janjinya kepada Mutu, kini Sakti benar-benar sudah tidak lagi berurusan dengan Arifu. Dia mengacuhkan Arifu yang ada di dekatnya. Hal ini membuat Arifu kesal. Dia ingin sekali menghabisi nyawa Sakti. Arifu lalu bertemu dengan Lokes, pimpinan preman kejam yang baru saja keluar dari penjara. Dia menyampaikan keinginannya agar Sakti bisa segera dihabisi. Lokes menerima permintaannya dan akan mengirim Setu sebagai eksekutornya. Di tempat lain, ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Sakti. Dia menyampaikan hal itu kepada Mutu. Mutu bertanya, adakah barang yang sangat ingin Sakti inginkan? Jika ada, aku akan membelikannya sebagai hadiah. Tapi Sakti justru menolaknya. Dia hanya menginginkan doa terbaik dari Mutu. Sakti juga mengatakan kepada Mutu bahwa hari ini juga dia akan mengutarakan perasaannya kepada Nila. Mutu menyarankan agar Sakti memakai kemeja merah saat nanti menembak Nila. Tak lama kemudian Sakti telah sampai di tempat dia akan bertemu dengan Nila. Dia kaget melihat Mutu yang juga ada di sana. Mutu mengenakan kemeja merah yang diberikan oleh Sakti. Ternyata Mutu sengaja datang untuk menyaksikan kisah cinta Sakti. Sakti lalu bertemu dengan Nila. Nila menceritakan alasannya kenapa Mutu ini mengusir Sakti. Ayahnya dulu adalah seorang gangster akibat perseteruan yang dilakukan oleh gangster ayahnya. Ibunya pun terpaksa menjadi korban. Nila tak ingin Sakti menjadi seperti ayahnya. Sementara itu, Mutu ditelepon oleh Arifu untuk segera pergi dari sana. Dan setelah Mutu pergi dari sana, tiba-tiba saja Setu dan rombongannya datang menyerang Sakti. Sakti melawan mereka semua. Dia berhasil menyulitkan mereka. Ketika ada kesempatan, Sakti kemudian membawa Nila pergi dari sana. Setu bersama anak buahnya lalu bangkit mengejar Sakti. Sakti dan Nila kini terpojok. Sakti mau tidak mau harus kembali menghajar Setu dan anak buahnya. Tapi tiba-tiba Setu mendapatkan sebuah telepon dan dia pergi dari sana. Tak lama kemudian Mutu menghubungi Sakti dan menanyakan keadaannya. Mutu mengatakan kepada Sakti bahwa serangan itu sebenarnya ditunjukkan kepada dirinya. Mereka salah orang karena waktu itu kita mengenakan baju yang sama. Sakti pun mempercayai kata-kata Mutu. Padahal sebenarnya Mutu sengaja mengelabui Sakti karena dia tahu Arifu adalah dalang di balik serangan ini. Dia tidak ingin Sakti kembali berseteru dengan Arifu. Mutu sangat marah dengan tindakan bodoh Arifu itu. Dia langsung menggaplok Arifu dengan sangat keras. Mutu kesal karena Arifu sudah semena-mena membuat keputusan. Arifu menjadi heran dengan Mutu yang malah membela Sakti. Sejak saat itu, dia mengetahui bahwa Mutu telah berteman dengan Sakti. Arifu lalu pergi bertemu dengan Lokes dan juga Sakti. Kali ini dia meminta agar Lokes dan juga Setu segera menghabisi Sakti dan juga Mutu. Lokes awalnya menolak untuk menghabisi Mutu karena dia tahu bila dia menyerang Mutu, maka itu sama saja mengajak Aka berperang. Ya udahlah, kalau kayak gitu, kalian habisi aja Aka sekalian, ujar Arifu. Keesokan harinya, Setu dan juga Lokes datang menemui Karuna. Mereka mengajak Karna untuk join dalam misi pembunuhan ini. Jika misi ini berhasil, maka Karna akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Tapi karena menolaknya, dia tak ingin lagi kembali ke dunia kejam tersebut. Dia hanya ingin hidup tenang dan bahagia. Di sore harinya, kondisi Kanmani ngedrop. Dokter dan perawat di sana tak bisa berbuat apa-apa karena mereka tak mengetahui penyakit yang diderita oleh Kanmani. Penyakit baru bisa diketahui ketika Kanmani diuji tes kesehatan. Tapi tes tersebut memerlukan uang yang sangat banyak. Sedangkan karena tidak memiliki uang yang cukup, karena lalu membohongi Sakti, dia mengatakan akan pergi ke Cerai selama beberapa hari untuk mencari uang yang banyak. Padahal aslinya dia pergi untuk mengambil tawaran Lokes dan juga Setu. Mereka lalu menjelaskan tentang peran Lokes dalam pembunuhan ini. Lokes meminta untuk meracik beberapa bom. Diketahui dulu karena sempat belajar meracik bom dengan sahabatnya, Rambo meleduk. Tak lama kemudian Arifu membawa mereka ke gudang ayahnya yang sudah lama terbengkalai. Arifu menilai bahwa ini adalah tempat yang pas untuk kita jadikan markas. Mereka langsung merancang bagaimana cara untuk menghabisi Aka. Arifu lalu menjelaskan bahwa malam ini Aka akan menghadiri sebuah acara. Saat itu juga kita akan menghabisinya. Karuna akan melemparkan bomnya pada Aka, ujar Arifu. Singkat cerita, malam pun tiba karena sudah bersiap-siap untuk menghabisi Aka dengan bom miliknya. Tapi saat ingin menyalakan bomnya, karena melihat Sakti yang berada di samping Aka, Karuna kemudian mengurungkan niat. Dia beralasan kepada mereka semua bahwa bom yang dibawanya gagal berfungsi. Hal itu membuat Arifu kesal karena malam ini adalah momen yang paling pas untuk menghabisi Aka.
Keesokan harinya, Mutu bertemu dengan Sakti. Mutu curhat kepada Sakti tentang Arifu yang akhir-akhir ini menjauhi dirinya. Sakti juga curhat kepada Mutu tentang kondisi Kanmani yang sampai detik ini belum kembali pulih. Setelah mendengar detail penyakit yang diderita Kanmani, Mutu meyakini bahwa itu bukanlah sebuah penyakit melainkan infeksi virus. Ciri-ciri yang dialami oleh Kanmani sama persis dengan infeksi virus yang diderita oleh Ibu Arifu. Mutu lalu menghubungi pihak rumah sakit untuk segera melakukan tes pemeriksaan pada Kanmani. Sakti berterima kasih atas bantuan yang diberikan Mutu. Setelah itu mereka kembali melanjutkan obrolannya. Tapi tak lama kemudian Setu dan anak buahnya datang menyerang mereka. Mutu dan juga Setu terpaksa harus melawan semua anak buah Setu. Mereka mengajar semua anak buah Setu dan berhasil melarikan diri ketika ada celah. Mereka berlari sekuat tenaga. Tapi karena sudah kelelahan, anak buah Setu berhasil mengejar mereka. Mereka lagi dan lagi harus kembali melawan Setu CS. Satu persatu, anak buah Setu berhasil dikalahkan oleh Sakti dan juga Mutu. Tapi Mutu yang terlena dengan kemenangan itu membuat dirinya lengah. Setu berhasil menghabisi Mutu. Setu ingin menghabisi Sakti, tapi Sakti dengan sigap menusuk Setu dengan pecahan botol. Di sisi lain, Aka yang sedang melakukan perjalanan juga ikut diserang mobil pengawalnya diledakkan. Anak buahnya Aka lalu keluar untuk mencari pelaku. Namun berkat kejeniusan Karuna, anak buah Aka berhasil dihabisi dengan cara dibakar. Karuna bersama anak buahnya lalu membakar mobil Aka dengan bom molotov. Mereka mendekat untuk memastikan kematian Aka. Tapi ternyata Aka berhasil selamat. Anak buah Karuna berjalan mendekati Aka untuk menghabisinya. Tapi Aka kemudian berbalik dan berhasil menghabisi anak buah Karuna. Karuna lalu berlari untuk menghabisi Aka. Tapi Aka berhasil membuka penutup muka Karuna dan menusuknya. Karuna lalu pergi meninggalkan Aka. Di sisi lain, Sakti terus menangisi Mutu yang sedang berada dalam kondisi sekarat. Mutu menyampaikan permintaan terakhir kepada Sakti. Sakti, kau adalah sahabat terbaikku. Sebentar lagi, aku akan mati. Tolong lindungi ibuku, ujar Mutu, menghembuskan nafas terakhirnya. Tak lama kemudian, Mutu yang sudah tewas mendapatkan telepon dari Aka. Ibunya Sakti kemudian mengangkat telepon tersebut dan memberitahukan bahwa Mutu telah tewas diserang sekelompok orang tak dikenal. Hati Aka seketika hancur. Dia sangat syok mengetahui putra kesayangannya sudah tewas dibantai. Kini jasad Mutu sudah dibawa ke rumah sakit. Aka lalu menanyakan kepada Sakti apakah dia melihat wajah pelaku pembunuhan. Tidak, aku tidak melihat wajah mereka. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka hidup bebas. Aka meyakini bahwa pelaku penyerangan dirinya dan juga Sakti pasti adalah komplotan yang sama. Karena mereka menyerang kami di waktu yang bersamaan. Tak lama kemudian Arifu datang dengan air mata buayanya, disusul dengan Durai yang tak pernah menyangka keponakannya telah wafat. Aka meminta Durai untuk segera bergerak mencari pelaku penyerangan dan pembantaian. Aka juga meminta pihak kepolisian agar menunjukkan berkas foto-foto wajah tahanan yang pernah mendekam di penjara setempat. Di sisi lain Karuna datang ke rumah sakit untuk membawa Kanmani pergi ke rumah sakit. Dia membawa Kanmani sambil menahan rasa sakit. Nila dihubungi oleh pihak rumah sakit yang mengabarkan bahwa Kanmani sudah tidak ada di kasurnya. Dan benar saja ketika mereka mengeceknya, Kanmani memang sudah menghilang. Tak lama, pihak kepolisian datang dan menunjukkan berkas foto-foto para tahanan. Tak butuh waktu lama bagi Aka untuk menemukan wajah Karuna. Aka lalu bertanya pada Sakti apakah dia mengenali wajah orang ini. Sakti hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Aka lalu memerintahkan semua orang agar menyebarkan foto Karuna ke seluruh wilayah di Madurai. Tak hanya itu, dia juga memerintahkan agar anak dan istri Karuna juga ikut dibunuh. Dia ingin membuat Karuna menyadari betapa sakitnya kehilangan keluarga yang dicintainya. Sakti bingung memikirkan bagaimana cara dia menyelamatkan Kanmani. Sementara itu, Arifu yang mengetahui bahwa akan melihat wajah Karuna meminta Setu agar segera menghabisi nyawa Karuna. Sementara itu ternyata Karuna bersama anak dan istrinya tengah berada bersama Setu. Keesokan harinya Sakti masih berpikir-pikir bagaimana cara agar dia bisa menemukan Kanmani. Tapi tiba-tiba Setu kembali datang dan menyerangnya. Beruntung Sakti mampu menghindarinya. Kalia yang ada di sana lalu memanggil Sakti. Teriakan itu didengar oleh Setu. Setu yang tak kehilangan akal lalu mengincar Kalia, kakaknya Sakti. Dia membakar Kalia dengan meledakkan drum bensin yang ada di dekat Kalia. Seluruh tubuh Kalia mengalami luka bakar yang cukup berat. Sakti hanya bisa menangis mengapa masalah ini terus menimpa dirinya. Tak lama kemudian Aka datang menemui Sakti dan menanyakan siapakah orang yang sangat ingin membunuh Sakti. Aka meminta agar Sakti memikirkannya. Adakah orang yang selama ini selalu membuat masalah dengan dirinya? Pada waktu itu Sakti mengatakan bahwa tidak ada orang yang menjadi musuhnya. Tapi Sakti terus-menerus memikirkan perkataan Aka tersebut dan ternyata Sakti menyadari bahwa Arifulah orang yang selama ini menjadi musuhnya.
Sakti lalu menyampaikan kepada Aka bahwa dia mengetahui dalang di balik penyerangan ini. Dia adalah orang yang haus darah di matanya. Sakti tidak menyebutkan nama Arifu sebagai dalangnya. Keputusan Sakti itu sangat disayangkan oleh Bom Bom. Sakti memiliki alasan lain. Arifu adalah orang yang disayangi Aka. Aka tak akan mungkin percaya begitu saja. Oleh karena itu Sakti akan mencari bukti yang kuat, baru kemudian mengatakannya. Bom Bom kemudian telah ingat sesuatu yang penting. Dulu ayahku kerja di gudang milik Durai yang ada di Kalafasal. Gudang itu sudah lama terbengkalai. Mungkin saja Arifu dan antek-anteknya sedang bersembunyi di sana. Dan benar saja, ternyata mereka semua memang bersembunyi di sana. Bahkan karena beserta Kanmani dan istrinya pun berada di sana. Namun kondisi Kanmani kini sangat memprihatinkan. Karena mau tidak mau harus keluar untuk membeli obat. Tapi di tengah perjalanan penyamaran terbongkar karena Nila memanggilnya. Sekelompok orang yang ada di sana pun langsung menghajar Karuna. Nila melaporkan kejadian itu kepada Sakti. Dan saat Karuna berada dalam kondisi tersedak, Sakti datang menyelamatkan Karuna. Salah satu anak buah Aka meminta agar Karuna diserahkan, tapi Sakti menolaknya. Sakti dianggap sebagai seorang pengkhianat. Anak buah Karuna kemudian melaporkan hal ini kepada Durai. Dia mengatakan bahwa Karuna dibawa pergi oleh Sakti dan sedang mengarah ke Kalafasal. Durai langsung OTW ke sana. Dia juga mengingat bahwa di Kalafasal terdapat gudang miliknya yang terbengkalai. Karena tak kunjung menemui Sakti, Durai akhirnya memutuskan untuk mampir ke gudang miliknya. Arifu, Lokes, dan semua orang yang ada di sana bersembunyi setelah mendengar suara mobil Durai yang datang. Durai lalu berjalan ke sebuah ruangan yang ada di gudangnya dan mengambil sebuah pistol yang dulu disembunyikan. Durai ingin menjajal pistol lamanya, tapi secara bersamaan dia malah bertemu dengan Arifu. Durai bertanya-tanya mengapa Arifu bisa bersama mereka. Arifu yang tak bisa menjawab pertanyaan ayahnya akhirnya mengakui bahwa dialah dalang di balik pembunuhan ini. Arifu kesal dengan Mutu yang selalu memarahi dirinya. Durai shock, tapi di sisi lain dia harus menjalankan perintah yang diberikan Aka. Durai lalu menghubungi anak buahnya dan mengatakan bahwa pelaku pembunuhan Mutu ada di gudangnya. Durai sama sekali tidak menyebut Arifu sebagai dalang pembunuhan. Tak lama kemudian Sakti dan Karuna telah sampai di gudang. Sakti langsung berlari menahan Durai. Sakti meminta agar mereka semua lekas pergi dari sana. Setu yang melihat kesempatan itu berniat untuk menghabisi Durai dan juga Sakti. Durai melepaskan tembakan untuk membunuh Setu, tapi arah tembakan melenceng dan malah mengarah pada Kanmani. Ibu Kanmani yang mengetahui arah peluru itu langsung memasang badan untuk melindungi putrinya. Dan dia pun tewas seketika. Karuna yang menyaksikan kematian istrinya itu menjadi sangat-sangat gila. Dia menghajar Durai dan membabi buta. Kepala Durai digaplok berkali-kali. Arifu ingin menolong ayahnya itu, tapi Lokes menahannya dan menggeretnya pergi. Sakti berusaha untuk menghentikan Karuna. Dia meminta agar Karuna segera membawakan Mani ke tempat yang aman. Tapi tiba-tiba Setu datang menusuk Sakti. Sakti jatuh dan terkapar. Mereka semua lalu pergi meninggalkan Sakti sendirian. Anak buah Durai yang baru saja tiba berusaha untuk mengejar, tapi Setu CS berhasil kabur menyelamatkan diri. Salah satu anak buah Durai kemudian melaporkan hal ini kepada Aka. Dia mengatakan bahwa Durai telah tewas dibunuh dan Sakti adalah seorang pengkhianat karena telah melindungi Karuna. Di sisi lain, Karuna masih menangis histeris mengingat sang istri telah tiada. Dia juga merasa bersalah atas apa yang menimpa Sakti. Kesedihan yang mendalam juga terjadi kepada Arifu. Dia menangisi kematian sang ayah. Tapi tangisan itu berhenti tatkala Aka menghubungi dirinya. Aka yang tak mengetahui apa-apa menjelaskan kepada Arifu bahwa dia menyesal telah meminta Sakti untuk menghabisi Karuna. Karena ternyata Sakti malah melindungi Karuna. Aka juga menyampaikan kepada Arifu bahwa Durai telah tiada. Arifu berpura-pura tidak mengetahui kabar itu. Dia menangis sejadi-jadinya untuk mendapatkan simpati Aka. Aka mengatakan bahwa jika Arifu berhasil membunuh Sakti, dia akan menganggap Arifu sebagai orang yang berguna. Baru saja Arifu hendak menghabisi Karuna, tapi Setu berlebih dahulu menghabisi Karuna. Keesokan harinya, jasad Karuna dibawa oleh Arifu ke hadapan Aka. Arifu juga menyampaikan bahwa dalang dibalik semua ini adalah Sakti. Sakti berniat untuk membalaskan dendam kematian orang tuanya kepada Aka. Dulu, kedua orang tua Sakti tewas karena Aka meledakkan sebuah bus. Bus itu menyangkut ayah dan ibunya Sakti di dalamnya. Itulah mengapa Aka sengaja mendekati Mutu untuk menghabisi Aka. Aka sama sekali tak mencurigai perkataan Arifu. Aka kemudian meminta Arifu untuk bisa menggeret Sakti ke hadapannya. Arifu diperbolehkan membawa anak buah Aka sebanyak yang dia mau. Arifu kemudian menghubungi Sakti. Hei Sakti, Kanmani berada di genggamanku. Jika kau ingin dia hidup, maka harus menyerahkan diri kepadaku.
Aku akan memberikanmu waktu selama 1 jam. Pikirkan dengan baik-baik, ujar Arifu. Sakti menjadi bingung dan gundah gulana. Tapi tak berselang lama, dia kembali menghubungi Arifu dan mengatakan sesuatu. Kata-kata itu membuat Arifu panik dan ternyata Sakti telah berhasil menyandra Aka. Aka diancam akan dibunuh jika Arifu tidak membawakan Mani kemari. Arifu langsung menghubungi Setu untuk segera membawakan Mani kemari. Kan Mani telah dibawa, tapi tiba-tiba Aka berhasil membanting Sakti. Sakti kini disandra bersama Kan Mani. Aka yang baru pertama kali melihat Setu jelas saja bingung. Dia bertanya apakah Setu merupakan anak buah Arifu. Ya, dia adalah anak buahku. Arifu kemudian diminta Aka untuk segera menghabisi Sakti. Tapi saat Arifu ingin menebas Sakti, tiba-tiba saja tangannya gemetaran. Hei Arifu, kau itu lemah seperti seorang wanita. Kau hanyalah pria yang banyak bacot yang kerjanya cuma memerintah orang. Arifu menganggap hinaan dari Sakti. Dia mendekati Sakti dan berbisik kepadanya. Diam kau, diam. Aku akan menghabisi setiap orang yang berani merendahkan dan menghinaku. Aku telah berhasil membunuh Mutu. Dan aku akan membunuhmu seperti aku membunuh Mutu, ujar Arifu. Ternyata obrolan Arifu itu didengar oleh Aka melalui ponsel Sakti yang diselipkannya kepada Aka. Saat Sakti menyandra Aka, dia mengatakan kepada Aka akan membuktikan siapa pelaku sebenarnya di balik pembunuhan Mutu. Orang yang membunuh Mutu memiliki mata yang haus akan darah. Ternyata mata itu adalah matanya Setu. Akhirnya Aka memerintahkan semua anak buahnya untuk segera menangkap Setu. Tapi Lokes tiba-tiba datang bersama anak buahnya. Perkelahian sengit pun terjadi. Sakti menjeduk Arifu hingga jatuh tersungkur. Sakti kemudian membebaskan diri dengan senjata rahasia yang ada di jarinya. Arifu mencoba untuk menghabisi Aka, tapi Aka berhasil melindungi dirinya sendiri. Sakti yang bertarung sengit menghadapi Setu. Saat itu Setu hendak menusuk Sakti, berhasil menghindarinya dan tusukan itu malah mengenai Arifu. Sakti kemudian menghabisi Setu. Saat itu juga setelah perkelahian sengit itu selesai, Aka ingin membunuh Kan Mani. Tapi Sakti saat itu juga mengatakan kepada Aka bahwa dia dulu memang membenci Aka karena telah menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Tapi berkat persahabatan dan kebaikan yang Mutu berikan, rasa benci yang ada di dalam dirinya perlahan-lahan menghilang. Tidak ada lagi rasa benci terhadap Aka. Yang ada hanyalah Aka, yaitu sosok ibu yang sangat dicintai sahabatnya. Kata-kata itu membuat hati Aka tersentuh. Dia akhirnya melepaskan parangnya dan mengurungkan niatnya untuk menghabisi Kan Mani. Dan film pun selesai. Terima kasih ya sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.